Baik. Apa sih manfaatnya dialog itu? Ya, dialog itu berarti informasi yang tidak tunggal, tapi informasi dari dua arah. Manfaatnya apa? Yang ketiga, ada 3 manfaatnya, yaitu yang pertama, saling memahami lebih serius, lebih mendalam. Kemarin belum paham, setelah dialog aku ngerti, oh maksudnya ini toh. Oh ini disakralkan oleh tetanggaku yang keyakinannya beda ini. Berarti aku jangan sembarangan sama itu. Khawatirnya menyinggung perasaannya. Ini saya ingat sekali sebuah tradisi yang di Kudus itu ketika Sunan Bonang, Sunan Kudus dan umatnya tidak lagi menyembelih sapi untuk menghargai warga umat Hindu saat itu yang ada di sana. Karena bagi umat Hindu, sapi itu binatang yang disakralkan. Loh ini kalau kita egois, yang sifatnya cuek tadi, yang hanya membiarkan tadi, tidak mau memahami dengan serius, susah bagi kita untuk meniru kearifan Sunan Kudus tadi. Jadi untuk mengambil kebijakan, sudahlah, daripada tetanggaku, saudaraku yang agamanya berbeda ini nanti sakit hatinya karena kita menyembelih binatang yang dia sakralkan, kita jangan nyembelih sapi dululah. Toh ya dagingnya sapi bisa diganti dengan kerbau. Jadi di sini kalau bikin soto ya sotonya pakai kerbau saja, bikin masakan pakai kerbau saja, jangan pakai sapi. Kebijaksanaan, kearifan seperti ini lahir karena bisa memahami dengan serius. Tidak sekedar cuek. Kalau paradigmanya cuek, yo terserah saya membeli sapi. Misalnya kamu punya tetangga Hindu seperti Sunan Kudus tadi, ini kan agama-agamaku sendiri membolehkan. Ya bukan berarti terus kita jangan menyembelih sapi, ya monggo, tapi dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menyakiti, tidak menyinggung. Dirancang mekanisme dialognya biar yang sana juga memahami kita, kita juga menghargai dia. Nah, yang pasnya tetap harus ada komunikasi yang sehat. Mungkin kalau sudah dialog, ya nanti hasilnya ya monggo, silahkan kalau mau nyembelih sapi. Tapi mohon maaf bagi kita, karena sapi itu sakral, maka kalau pas nyembelih saya ndak diwajibkan ikut hadir melihat ya, ndak diwajibkan untuk ikut menikmati hasilnya dan macam-macam. Ya monggo, kalau itu hasilnya dialog namanya. Tapi lahir karena komunikasi yang sehat, karena kemauan untuk saling memahami dan menghargai. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan lupa kalau kita siap saling terbuka, saling memberi masukan, paling tidak akan memperkaya, meningkatkan pemahaman kita sendiri. Yang kedua ini penting. Bukankah kita diwajibkan mencari ilmu, bahkan walau bisin, bahkan sampai ke negeri Cina. Nah, komunikasi kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda, itu kan paling tidak kita nambah wawasan baru. Bahkan kadang-kadang bisa memperkaya wawasan spiritual kita. Ada seorang tokoh dulu juga pernah kita angkat, yaitu Syed Hussein Nasr, yang punya teori namanya passing over. Passing over itu cara belajar tentang agama yang tidak terpaku pada agamanya sendiri, tapi juga menjelajah ke agama-agama yang lain. Yang dari situ dia wawasannya tambah kaya, semakin dia paham akan keberagamaannya sendiri, khususnya di ranah spiritualitasnya.
Kadang-kadang kan kita itu mungkin karena saking akrabnya dengan referensi-referensi keagamaan kita sendiri, sering-sering yang penting-penting malah terlewat. Begitu kita belajar ke sana-sana, membaca buku ini, buku itu, mungkin dari tradisi yang berbeda, kita tiba-tiba ingat, oh iya, yang seperti ini kan di Al-Quran dulu sudah ada, mungkin maksudnya ini. Yang seperti ini di hadis dulu juga sudah dijelaskan, berarti sudah ada ini. Loh, ini namanya apa? Passing over. Passing over itu ya melintas batas, sehingga kita tidak hanya sibuk di kita, tapi juga belajar ke sana kemari. Tapi hasilnya justru memperkaya keberagamaan, spiritualitas kita sendiri, juga wawasan kita sendiri. Kita semakin tercerahkan. Itu manfaat yang kedua. Jadi meningkatkan dan memperkaya pemahaman sendiri. Makanya ngaji filsafat ini kan, saya mengambil strategi yang tidak cuma dari satu tradisi, tidak cuma dari satu perspektif, bahkan kita perkaya wawasan kita dari banyak perspektif. Dari disiplin filsafat barat, filsafat timur, filsafat Islam, sekali-sekali dari ranah psikologi, seperti bulan ini kan, pengalaman beragama itu sebenarnya wacana dari ranah psikologi. Sekali-sekali dari ranah sosiologi, dari ranah tasawuf, dari ranah apalagi, banyak pokoknya tema-temanya yang saya belum ngangkat dari ranah fikih, karena saya khawatir kalau nanti ngajinya fikih dianggap isinya fatwa-fatwa tentang hukum. Kalau fatwa hukum ya nanti biar ahlinya yang bicara. Nah, tapi yang jelas kita juga tetap terbuka terhadap beragam wawasan. Nah, jadi ada manfaatnya ternyata ya kita terbuka dengan dialog, tidak menutup diri. Yang ketiga, menemukan kesamaan untuk membangun kebersamaan. Ya kalau ini kan karena kita dan saudara kita yang berbeda ini hidup di tempat yang sama, di wilayah yang sama, mungkin di negara yang sama, bahkan di bumi yang sama. Kita butuh kesepakatan-kesepakatan bersama di tengah perbedaan untuk membangun dunia, wilayah, tempat di mana kita tinggal. Kita ini berbeda, tapi lingkungan kita kan harus kondusif untuk anak cucu kita. Masa harus konflik terus, tawuran terus, memperebutkan kebenaran yang satu. Padahal secara sunnatullah ya kita ini manusia pasti beragam, seperti dijelaskan tadi. Berarti apa? Ayo kita atur hidup bersama. Kita merancang manajemen sosial yang produktif. Nah, itu gunanya dialog.